Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempraktekkan tentang strategi emosional freedom technique. Saya Serna Inggarti Syafa'a NIM 012 sebagai konselor. Dan perkenalkan, nama saya Foni Laili Maulida, NIM 080 sebagai konseli. Baik, sesi konseling akan dimulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari silakan masuk, Mbak. Iya, Bu. Mari Mbak, silahkan masuk, silahkan duduk, cari posisi yang nyaman. Iya, Bu. Gimana Mbak, sudah nyaman? Gimana kabarnya? Iya, Bu, sudah, alhamdulillah. Oke, Mbak Foni, kenapa tadi nggak bareng Ibu? Kan biasanya bareng-bareng. Oh iya, Bu, tadi kuliah saya kosong soalnya. Oh, kuliahnya siapa ya? Kuliahnya Pak Bas. Emang tidak ada pemadatan ya? Ya, bapaknya itu kebetulan ada rapat dengan Pak SBY, katanya seperti itu. Oh, seperti itu. Ya memang Pak SBY mengunjungi kampus kita ya sekarang. Ya, Bu, benar. Ya sudah, kalau seperti itu. Oke, barangkali Mbak Foni kemari ada sesuatu yang perlu dibicarakan, misalnya dengan Ibu. Iya, Bu, tapi Ibu janji ya jangan bilang pada siapa-siapa. Iya Mbak Foni, tenang saja, nggak usah ragu untuk menceritakan apa yang Mbak Foni ceritakan kepada Ibu, karena dalam BK itu menggunakan akses kerahasiaan. Jadi nanti segala sesuatu yang Mbak Foni ceritakan kepada Ibu, Mbak Foni tidak menginginkan orang lain mengetahuinya. Maka hal itu akan menjadi rahasia antara kita saja ya, seperti itu. Ya, Bu, terima kasih. Tapi nanti di sini Ibu memiliki waktu 30 menit saja, Mbak. Karena nanti akan ada rapat juga menyusul dosen-dosen yang lain. Nggak apa-apa, Bu. Yang penting Ibu sudah mau meluangkan waktunya buat saya. Oke, kalau begitu silahkan Mbak Foni bisa ceritakan kepada Ibu. Ya, Bu. Jadi gini, Bu, ceritanya. Saya itu punya kakak. Kakak saya itu laki-laki. Nama kakak saya itu Kak Syihab. Kakak saya itu suka nyuruh-nyuruh saya, Bu. Oh, jadi kakaknya Mbak Foni itu suka menyuruh Mbak Foni seperti itu. Oh, jadi Mbak Foni itu suka disuruh-suruh ya? Iya, Bu, betul. Kakaknya Mbak Foni suka menang sendiri.
Iya Bu, betul. Lah di tempat kerja saya, bos saya itu mirip sama kayak kakak saya Bu kelakuannya. Oh ya, miripnya seperti apa? Suka nyuruh-nyuruh saya, suka bentak-bentak saya, suka marah-marahin saya. Saya kan capek Bu. Maaf kalau boleh tahu Mbak Foni kerja di mana ya? Saya kerja di DP Mall Bu. Oh, di Mall. Kerja sebagai apa? Saya kerja sebagai penyaji itu loh Bu, yang ngasih makanan ke konsumen. Hmm. Kemudian dengan kata-kata lain, pekerjaan Mbak Foni melebar seperti itu. Iya Bu, tapi sebagai pengantar makanan. Hmm. Terus, bos, Lah, terus bos saya itu suka bentak-bentak saya Bu, seperti kakak saya persis. Kan kontrak dari awal itu saya cuma sebagai penyaji saja Bu. Iya Bu, seperti itu. Saya disuruh cuci piring, disuruh bersihkan piring-piring yang ada di konsumen yang udah kotor itu Bu. Eh, karena tidak sesuai dengan kontrak saya, kan capek Bu disuruh kayak gitu. oh, ya, Ibu juga dapat memahami perasaan Mbak Foni. Itu seperti apa? Pasti tidak nyaman ya seperti itu. Nggak nyaman sekali Bu, saya itu gimana ya Bu, pengen keluar kerja tapi saya tidak suka kalau diam diri di kos. Iya Bu, nggak nyaman sekali Bu. Saya itu gimana ya Bu, pengen keluar kerja tapi saya tidak suka kalau diam diri di kos. Wah, tapi bagus sekali ya Mbak Foni. Selain kuliah, selain, selain kuliah juga rajin ternyata. Juga bekerja juga ya. Kan memiliki pengalaman lebih dibanding teman-teman yang lain. Iya sih Bu. Lalu, Masalahnya itu saya tidak suka dengan bos saya, Bu. Dia itu sok nyuruh-nyuruh saya. Kontrak dari awal kan saya sebagai penyaji saja, tidak ada cuci piring lah, bersih piring lah, apalah kan nggak ada Bu, nggak kayak gitu. lalu keadaan yang sekarang seperti apa, Mbak? Sekarang saya disuruh seperti itu, Bu. Contohnya seperti apa? Dia itu bentak-bentak saya Bu, pas saya baru bawain makanan ke konsum itu, bos saya bentak saya Bu, hei Foni, kenapa itu nggak diambil sekalian, kotor itu cepetan diambil dengan nada yang keras Bu. Saya kan malu Bu, saya itu tersinggung dan pengen marah Bu, tapi dia itu bos saya. Iya, Ibu dapat memahami perasaan Mbak Foni. Lalu, ketika bos Mbak Foni seperti itu, apa yang Mbak Foni lakukan? Ya saya bilang iya Pak, begitu aja Bu. Selama ini Mbak Foni disuruh-suruh dilakukan atau menghiraukannya. Iya, saya melakukannya. Saya takut kalau saya tidak nyaman, saya capek pulang kuliah, saya kan kerjanya pakai shift-shiftan. Oh, begitu. Mbak Foni kerjanya pakai shift-shiftan ya? Iya, Bu, shift 2 itu jam 2 siang sampai 10 malam gitu, Bu. Saya kan habis kuliah kerja, Bu, capek, Bu. Iya, Ibu tahu. Jadi permasalahannya Mbak Foni tidak nyaman dengan bosnya. Iya, Bu, saya tidak nyaman sekali, Bu, dengan pekerjaan itu.
Ya, selama ini ketika bos Mbak Foni menyuruh ini, itu dampak positif apa yang Mbak Foni dapat? Sebenarnya ya ada, Bu. Coba sebutkan. Ya, saya lebih terampil, cekatan, disiplin, saya juga bisa bagi waktu, tapi saya itu jengkel. Oke, kemudian dampak negatifnya seperti apa? Coba sebutkan. Ya, saya jengkel, Bu. Hanya jengkel. Oke, dari situ kita lihat perbandingannya. Dari positifnya kan Mbak Foni lebih terampil, cekatan, disiplin. Saya juga bisa bagi waktu, sedangkan dampak negatifnya hanya itu jengkel yang Mbak Foni ingin itu apa? Saya pengen nyaman kerja di tempat itu, Bu. Oke, jadi intinya Mbak Foni ingin merasa nyaman kerja di tempat itu. Iya, Bu. Oke, untuk menyelesaikan masalah Mbak Foni ini, Ibu punya teknik namanya teknik kursi kosong. Apa itu, Bu? Jadi Mbak Foni harus memainkan peran. Mbak Foni berperan sebagai top dog. Under top dog adalah orang yang memiliki kuasa orang yang pegang kendali dalam hal ini. Bosnya Mbak Foni kemudian berperan sebagai underdog, yaitu pihak yang merasa tertekan dalam hal ini. Mbak Foni sendiri. Jadi nanti di sini Ibu memiliki kursi kosong. Nanti Mbak Foni harus dapat memerankan top dog dan underdog yang telah Ibu jelaskan. Nanti Mbak Foni duduk di kursi yang kanan dan berperan sebagai top dog atau bos Mbak Foni peran saja selama ini. Bos Anda menyuruh Mbak Foni kata-katanya seperti apa, kemudian nanti Mbak Foni bisa berpindah ke kursi sebelah kiri. Untuk berperan sebagai underdog, pihak yang tertekan seperti apa? Biasanya lalu berpindah kursi lagi berperan sebagai top dog, lagi kursi sebelah kanan dan kemudian berpindah lagi sebagai underdog. Di kursi sebelah kiri dari jawaban atau respon seperti apa Mbak Foni terhadap bosnya dan juga sebaliknya bosnya Mbak Foni merespon seperti apa, bagaimana, apa Mbak Foni mau mencobanya? Jadi nanti saya duduk di kursi sebelah kanan, berperan sebagai bos saya, terus saya duduk di kursi di sebelah kiri, berperan sebagai saya sendiri, begitu tak, Bu? Ya, sampai Mbak Foni bisa merasa nyaman dengan posisi yang Mbak Foni jalani sekarang. Begitulah Mbak Foni penjelasan dari Ibu tentang apa yang akan Mbak Foni lakukan di sini. Bagaimana Mbak Foni sudah paham? Ya, sampai Mbak Foni bisa merasa nyaman dengan posisi yang Mbak Foni jalani sekarang. Begitulah Mbak Foni penjelasan dari Ibu tentang apa yang akan Mbak Foni lakukan di sini. Bagaimana? Apakah Mbak Foni sudah paham? Sedikit paham sih, Bu. Bagaimana kalau Mbak Foni mencobanya? Boleh. Baik, bisa kita mulai ya. Nanti Mbak Foni duduk kursi sebelah kanan. Mbak Foni perankan seolah-olah Mbak Foni sebagai bos Mbak Foni.
Mbak Foni perankan bagaimana biasanya bos Mbak Foni menyuruh Mbak Foni dari kata-katanya maupun tindakannya, gitu atau gimana ekspresinya bos Mbak Foni? Biasanya saat nyuruh Mbak Foni. Jadi begini Bu Bos, saya tadi pas menyuruh saya, dia kan duduknya sebelah meja kasir kakinya. Gini Bu, apa sih menyilang kayak sok gitu loh Bu. Oke, berpuasa. Baik, mari diperankan. Hai, Foni, piringnya itu loh diambil sekalian kotor, nggak diambil. Cuci sekalian nanti di belakang. Kayak gitu, Bu. Baik, sekarang Mbak Foni mencoba menjawabnya di kursi sebelah kiri. Iya, Pak, udah. Udah, kira-kira respon dari bos kamu itu seperti apa? Kamu itu kerja, nggak bener. Ini kan malam minggu, banyak pengunjung. Reaksi Mbak Foni seperti apa? Silahkan pindah lagi. Saya bilang gini, Bu, iya Pak, sebentar. Tapi hati saya jengkel. Kemudian Mbak Foni dapat memberikan senyuman, ekspresi ceria. Mbak Foni nanti biar hatinya Mbak Foni itu tidak terasa tertekan. Gitu ya, Bu. Ya, mungkin dicoba seperti respon Mbak Foni terhadap bosnya kali ini dengan senyuman dan ekspresi ceria Mbak Foni. Ya sih, Bu. Nah, seperti itu. Bagus. Bagaimana kalau pakai senyuman perasaan? Perasaannya seperti apa? Iya sih, Bu. Hmm, Nah, nah seperti itu bagus. Bagaimana kalau pakai senyuman perasaannya seperti apa? ya agak deg-degan, Bu. Nah, itu bagus. Gimana kalau Mbak Foni seperti itu? Setidaknya lebih nyaman seperti itu, bukan? Iya juga sih, Bu. Baiklah. Itu tadi dari apa yang telah dilakukan itu, yang telah dilakukan. Itu tadi agar bisa berbicara dengan baik Mbak Foni dengan bosnya. Agar Mbak Foni juga merasa nyaman. Kira-kira bisa tidak? Nggak tahu, Bu. Saya belum terlalu berani, tapi akan saya coba. Ya, nanti silahkan dipraktekkan di depan bos Mbak Foni yang seperti tadi. Ketika Mbak Foni jadi underdog-nya, kemudian nanti apa yang akan Mbak Foni lakukan setelah ini dan praktek tadi. Saya akan mencoba merespon dengan senyuman seperti tadi ketika praktek kursi kosong. Sekarang jam berapa ya, Bu? Jam 3:30, Mbak Foni kerja jam berapa? Besok jam 2. Oke, besok beneran loh ya Mbak Foni harus berani bersikap seperti itu tadi, biar merasa nyaman. Iya, Bu. Baik, kalau begitu, kapan Mbak Foni akan memberikan hasilnya, menceritakan hasilnya kepada Ibu? Saya free besok jam 12 pas istirahat. Ibu bisanya kapan besok? Ya, bisa. Baiklah, kalau begitu Ibu tunggu hasilnya nanti Mbak Foni datang ke sini lagi ya. Iya, Bu. Sekarang saya harus pulang. Terima kasih. Terima kasih atas bantuannya, Bu. Ya.
Iya, sama-sama.